Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Masih di channel Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas soal penilaian akhir tahun dengan muatan pelajaran matematika dan untuk kelas 5 SD. Yuk langsung saja kita bahas soal 4 tahun 2020 dengan baik. Romawi 1 di sini ada soal ya. Soalnya kita bagi-bagi dalam beberapa slide. 1. Hasil dari akar pangkat 3 4096 adalah. Jadi kalau kita jawab, kita tulis dulu soalnya 4096 akar pangkat 3-nya. Nah, di sini yang perlu kita ketahui adalah ada angka 4 di depan, kemudian ada angka 6. Angka 4-nya ini kalau kita peroleh adalah bilangan kubik yang mendekati angka 4 adalah 1 ya. 1 dipangkatin 3 hasilnya mendekati 4. Kemudian yang 6-nya kalau kita pangkatin 3 maka dia akan menghasilkan 216. Dari 1 pangkat 3 kemudian 216 kita ambil angka satunya dan angka 6 yang di belakang. Maka diperoleh jawabannya adalah 16. Pilihannya jawabannya jadi jawaban yang C. Kemudian nomor 2, hasil dari 5 pangkat 3 dikurangin 3 pangkat 3 ditambah akar pangkat 3 dari 64. Kita jawab, kita uraikan ya, 5 pangkat 3 di sini jadi 125, kemudian 3 pangkat 3 jadi 27, dan akar pangkat 3 dari 64 itu 4. Kita kurangkan 125 dikurangin 2798 kemudian ditambah 4 maka menghasilkan hasilnya adalah 102. Pilihannya jawabannya jadi yang A. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambarnya gambar kubus nih. Volume kubus tersebut adalah, nah volumenya kita peroleh karena volumenya di sini sisinya ada 1 2 3. Kita jawab volume kubus, jangan lupa ya, ini rumusnya sisi kali sisi kali sisi. Maka kita peroleh, kalau tadi kita sudah menghitung ya, sisinya adalah 3, kita tulis 3 kali 3 kali 3 kali 3, diperoleh hasilnya 27, jatuh pada pilihan yang B. Kita lanjut ke slide berikutnya, nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Gambarnya masih gambar kubus. Jumlah rusuk pada bangun kubus tersebut adalah. Nah, kalau rusuk kubus itu jawabannya adalah 12. Dari mana? Nah, dari yang bergaris, baik garisnya tebal atau garisnya putus-putus. Nah, ini kalau kita hitung jumlahnya ada 12. Nomor 5, perhatikan gambar berikut. Gambarnya balok. Jumlah sisi pada bangun ruang balok. Nah, sisi kubus sama balok itu sama, yaitu adalah 6 buah. Kemudian nomor 6, perhatikan gambar berikut. Gambarnya balok. Rusuk yang tidak sama panjang dengan rusuk AB. AB itu yang ini ya, ini AB. Jadi yang panjang. Jadi kalau ditanya sisi atau rusuknya yang paling panjang adalah AB. Ini nama lainnya adalah panjang balok. Yang tidak sama berarti yang posisinya selain AB, DC, HG, dan EF. Maka jawabannya kita peroleh adalah BF. Kenapa BF tidak sama? Karena BF itu secara gambar, atau kalau kita lihat gambar ya, AB kan yang tidur, BF yang tegak. Maka kita cari aja pilihannya yang berbeda posisi rusuknya. Nomor 7, perhatikan gambar berikut. Nah, gambarnya gambar kubus, kemudian rumus untuk menghitung volume kubus. Nah, di slide-slide yang sebelumnya sudah kita tulis rumus dari volume kubus, yaitu sisi kali sisi kali sisi. Maka jawabannya yang D. Nomor 8, perhatikan gambar berikut. Sisinya ada 11, volume kubusnya sama dengan 11 kali 11 kali 11, dan kalau kita hitung maka menghasilkan angka 1331
cm kubik. Nah, jatuh pada pilihan yang A. Nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Gambarnya balok, ada panjang, ada lebar, dan tinggi. Volume balok tersebut adalah, kita tulis rumusnya, volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian kita masukin angkanya semuanya. 8, panjangnya, lebarnya 5, kemudian tingginya 6. Diperoleh angka 240. 8 kali 5, 40, kemudian kali 6, 240. Nomor 10. Gambar berikut yang bukan jaring-jaring kubus. Nah, di antara pilihan 4 ini yang bukan adalah jawabannya yang C, karena yang C salah ya. Kalau kita jadikan satu, yang sisi ini sama ini akan berhadapan nih, dan nggak membentuk kubus yang lengkap. 11. Gambar berikut yang bukan jaring-jaring balok, berarti cari yang salah lagi nih, seperti nomor 10. Jawabannya adalah yang bukan jaring-jaring balok adalah yang D. Kenapa yang D salah? Karena bagian di sini yang lebar, sini panjang ya, posisinya nggak sama. 12. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini merupakan jaring-jaring dari kubus. Jika nomor 3 adalah alas, maka yang merupakan sisi atap. Sisi atap dari nomor 3, kalau ini kita bentuk menjadi kubus, maka pilihnya 3. Ketika diangkat ke samping, posisinya nomor 3 itu sebelah kiri, maka dia akan berhadapan dengan sisi nomor 6. Kemudian nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Jika nomor 3 adalah alasnya, nah ini jaring-jaring balok yang merupakan sisi atapnya. Nah, 3, cari aja nih posisinya yang sisinya sama besar dengan nomor 3. Nah, 3 itu ketemu dengan nomor 5. Jadi cari yang bentuknya sama besarnya. 14. Kamu ingin mengetahui olahraga kegemaran teman-temanmu. Kamu menanyakan kepada teman-temanmu satu persatu. Cara pengumpulan data pada permasalahan di atas dapat dilakukan dengan cara, nah, kalau menanyakan kepada teman-teman berarti jawabannya adalah wawancara. 15. Perhatikan kuesioner berikut. Nah, ini kuesionernya. Cara pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara, nah kalau kuesioner berarti jawabannya adalah yang D, menyebarkan angket. 16. Masih dengan kuesioner. Pelajaran yang paling tidak disukai siswa. Nah, pelajaran yang tidak disukai, pilih yang paling sedikit nih dari pelajaran yang ada di kuesioner. Nah, di sini tertunjuk atau ditunjuk dengan pelajaran matematika. Jawabannya yang A. Dari kuesioner ini ya, bukan dari kenyataannya. 17. Perhatikan tabel berikut. Makanan kegemaran siswa kelas 5. Nah, ini ada makanannya, ada siswanya yang suka. Makanan yang paling banyak digemari. Nah, siswa adalah, nah dari pilihan makanan ini yang paling banyak angkanya adalah angka 6. 6 menunjukkan angka makanan bakso. 18. Perhatikan diagram berikut. Nah, di diagramnya ini terdiri dari bulan dan banyak hasil panen. Yang perlu kamu ketahui di sini, setiap gambar ikan dari diagram-gambar ini, ikan itu mewakili 2 kuintal. Jadi satu ikan 2 kuintal. Pertanyaannya, hasil panen ikan pada bulan Mei. Bulan Mei itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 karena dia satu ikan mewakili 2, maka 5 dikali 2. Kita tulis, maka 5 kali 2 itu sama dengan 10 kuintal. Jawabannya yang D. Kemudian 19. Perhatikan diagram batang berikut.
pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh orang tua siswa. Nah, dari diagram batang ini yang paling tinggi adalah petani ya. Nah, di sini petani, maka jawabannya 19 yang C. Kemudian 20, perhatikan tabel nilai ulangan matematika siswa kelas 5 berikut. Nah, ada tabel, ada nilai, dan ada banyaknya siswa. Diagram batang yang sesuai dengan tabel tersebut adalah di antara 4 ini yang paling tepat kalau kita perhatikan, simak baik-baik, adalah yang B. Dilihat ya, coba kita pastikan jawabannya. Nilai 6 ada 7. Nah, di sini 6 ada 7. Nilai 7 ada 5. Kita lihat di sini 7 ada 5. Kemudian 8 ada 8. Dilihat lagi, 8 ada 8. 9 ada 6. Nah, ini 9 ya, harusnya soalnya ya. 9 ada 6. Kemudian 10 ada 4. 10 ada 4. Maka jawabannya tepat yang B. 21. Perhatikan diagram garis berikut. Nah, ini bentuknya garis, maka disebut dengan diagram garis. Jumlah hasil panen padi selama 5 tahun. Nah, kalau 5 tahun berarti semuanya kita hitung ya. Kalau dilihat dari soalnya, 2015 ada 20, 2016 30, 2017 15 ya, karena posisi di tengah-tengah. 2018 ada 40, 2019 ada 25. Ditulis seperti ini ya, 20 tambah 30 dari yang tadi saya sebutkan, 15 40, kita hitung, maka menghasilkan angka 130 ton. Nah, 130 dari jumlah yang ini. Jawabannya yang A. 22, perhatikan diagram gambar berikut, data hasil panen jeruk petani dalam 4 bulan. Sama seperti yang ikan tadi, pertanyaannya adalah hasil panen jeruk pada bulan Maret. Bulan Maret ini ya, ada 2 buah nih. Ada 2 buah, setiap jeruk yang ada pada gambar mewakili 2 kuintal. Berarti 2 dikali 2. Diperoleh hasilnya adalah 4 kuintal. Jawabannya yang B. 23. Perhatikan data olahraga kegemaran siswa kelas 5. Banyak siswa kelas 5 SDS Nusantara sebanyak, nah kalau ditanya siswanya, kita jumlah ini yang suka renang, tenis, sepak bola, voli. 12 tambah 8 tambah 10 tambah 15. Ditulis seperti ini, kita jumlahkan dari angka yang ada pada tabel, maka diperoleh hasilnya 45 siswa. Dari mana? Dari sini ya, 12 tambah 8 20, tambah 10 30, tambah 15 45. 24. Perhatikan diagram hasil panen buah desa Permai. Jika hasil panen buah-buahan seluruhnya adalah 200, jadi dari seluruh ini jumlahnya 200, hasil panen buah apel. Apel di sini 30% ya. Kita tulis jadi seperti ini bentuknya. Jumlah buah apel 30%, karena di sini 30%, berarti kita tulis 30 per 100 dikali 200 dari keterangan yang ada. Kita kali 200. Ini sebenarnya bisa kita coret ya. 200 dibagi 100 sama dengan 2. 2 kali 30, maka diperoleh 60 kg. Jawabannya yang C. 25. Kita lihat gambarnya. Ada diagram nilai atau diagram batang. Nilai ulangan IPA siswa kelas 5 SDS Pelita. Banyak siswa yang mendapatkan nilai kurang dari 8. Nah, ini 8 nih. Kalau ditanya nilai kurang dari 8, berarti nilainya adalah nilai 6 dan 7. Nah, 6 itu ada 4, 7-nya ada 7. Berarti 4 ditambah 7. Kita tulis seperti ini. Kita jumlahkan 4 tambah 7 adalah 11. Karena ini siswa berarti 11 siswa. Jawabannya yang B.
Lanjut ke Romawi 2. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban singkat dan tepat. 26 kita jawab. Bangun kubus merupakan bangun yang sisi-sisinya berbentuk persegi. 27. Jika sebuah kubus memiliki sebuah volume 1728 cm3, maka panjang kubusnya, nah ini kalau volumenya diketahui 1728, kita buat seperti ini. Kita tulis akar pangkat 3-nya karena yang ditanya adalah rusuk. Kemudian kita harus perhatikan dua angka ya. Yang pertama di depan ada angka 1, kemudian 8. 1 itu bilangan kubiknya yang mendekati adalah 1 itu sendiri. Kemudian 8 kalau kita pangkatin 3 menghasilkan 512. Kita ambil angka yang 1. Nah, satunya yang di sini karena ini yang muncul angka 1, kemudian angka 2 yang terakhir. Yang paling belakang di sini. Maka didapat angkanya adalah 12. 1 dari sini ya. Kita perhatikan 1 dari sini, 2-nya ini dari belakang, 12. Kemudian 28, gambarnya ada gambar balok, kemudian yang ditanya adalah volume balok. Nah, volume baloknya kita hitung dulu nih, panjangnya ada berapa nih kotaknya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Panjangnya ada 6, lebarnya kita hitung di sini berapa kotak? 1, 2, 3. Nah, lebarnya 3, kemudian tingginya ke atas 1, 2, 3. Panjang 6, lebar 3, tinggi 3. Kita tulis volumenya, panjang kali lebar kali tinggi, kemudian masukin angkanya. Panjangnya 6, lebarnya 3, tingginya 3. Diperoleh sama aja dengan 6 kali 3, 18 kali 3 lagi sama dengan 54. Kubus satuan karena nggak ada satuan sentimeternya. 29 jaring-jaring kubus, ini gambarnya. Kemudian agar menjadi jaring-jaring kubus, bangun persegi yang harus dihilangkan. Nah, jaring-jaring kubus ini akan menjadi kubus yang sempurna karena ini berlebih ya, ada satu kotak berlebih, maka kita harus menghilangkan angka 3. Nah, karena ini berbeda dengan atau salah nih kubusnya kalau angka 3-nya tidak dihilangkan. Sama seperti soal pilihan ganda, jadi ada sebenarnya jawabannya di soal pilihan ganda tersebut. Yang harus kita hilangkan pada nomor 29 adalah dengan nomor 3. 30 gambarnya jaring-jaring balok. Sisi yang sama luasnya dengan sisi nomor 2, kita pilih aja yang posisinya sama besarnya dengan nomor 2 adalah nomor 4. Kita peroleh. Kemudian 31, ada data tinggi badan siswa SD. Ini tinggi badannya. Kemudian yang ditanya adalah tinggi badan tertinggi. Dari angka yang ada muncul ini, kita peroleh tertingginya adalah 150. Maka kita tulis jawabannya adalah 150 cm. 32. Perhatikan gambar diagram batang ya, buku bacaan, tentang buku bacaan yang dipinjam dalam seminggu. Pertanyaannya kita masuk, buku bacaan yang paling banyak dipinjam adalah, nah dipinjam itu berarti yang paling tinggi ini. Yang paling banyak, yang paling tinggi di sini, yang paling tinggi adalah komik. Maka jawabannya komik. 33. Perhatikan diagram lingkaran. Buah kesukaan siswa SD Sukaraja. Jika banyak siswanya ada 100 siswa, maka banyak siswa yang menyukai mangga. Mangga di sini ada 35% ya. Kita tulis seperti ini. Karena 35% berarti 35 per 100. 100 ini dari yang jumlah siswanya. Jumlah siswanya 100 berarti kali 100. Kalau sini jumlah siswanya 200, maka dikali 200. Karena dia perkalian, kita coret aja angkanya 100 yang di atas sama 100 yang di bawah. Maka hasilnya 1. Nah, satunya ini nanti kita kali 35.
maka diperoleh angkanya adalah 35 siswa yang menyukai buah mangga. 34. Berikut ini nilai ulangan matematika Edo. Edo mendapatkan nilai 7 sebanyak, 7 di sini munculnya ada 1, 2, maka jawabannya adalah 2 kali. 35. Berikut ini data tinggi badan siswa kelas 5. Ini tinggi badannya sama ya seperti soal yang tadi. Banyak siswa yang memiliki tinggi badan 139. Kalau kita hitung ya, di sini ada 1, kemudian ada 2. Ini nih, 139, 139. Jawabannya 2 siswa karena ada 2 yang muncul ya. 36. Romawi 3 nih kita akan jawab dengan jawaban yang tepat. Sebuah kubus mempunyai luas alas 81. Hitunglah volume kubus. Luas alas kubus itu bentuknya adalah persegi. Jadi kita nyari sisi atau rusuk dari kubusnya dulu. Maka kalau kita tulis, seperti ini caranya ya. Luas alasnya karena dia bentuknya persegi, maka nyari luasnya sisi kali sisi. Ditulis 81 dari soal. Untuk mencari sisi atau rusuk dari persegi, maka kita akarin pangkat 2 dari 81. 81 kalau kita akar pangkat 2, maka diperoleh 9. Karena 9 kali 9 sama dengan 81. Rusuknya udah dapet nih 9 atau panjang sisinya. Maka volume kubusnya tinggal dikali 3 kali ya. Seperti ini ya. Karena volume kubus rumusnya sisi kali sisi kali sisi, maka 9-nya kita tulis 3 kali. 9 kali 9 kali 9 diperoleh angkanya 729 cm kubik. 37. Sebuah balok memiliki volume 1350 cm kubik. Jika panjang balok tersebut 15 cm dan lebarnya 10 cm, maka berapa tinggi balok? Kita tulis tinggi balok. Nanti untuk kamu kalau ketemu soal yang sama seperti ini, yang ditanya tinggi balok, panjang balok, lebar balok, maka tinggal masukin aja atau tinggal ganti yang di sini ya. Karena ini tinggi balok, maka volume dibagi dengan panjang kali lebar. Jadi kalau nanti suatu saat ditanya lebar, maka di sininya diganti panjang kali tinggi. Selalu volume yang dibagi. Volumenya kita tulis 1350 dari soal, panjangnya 15 dari soal ini ya, lebarnya 10. 15 kali 10 ditulis 150, kemudian kita hitung 1350 dibagi 150 diperoleh angka 9 cm. 38. Gambarlah 3 jaring-jaring kubus yang berbeda. Gambar jaring-jaring kubusnya ada bocorannya sebenarnya tadi ya, di soal pilihan ganda. Kita tulis di sini, saya sudah membuat bahkan lebih dari 3. Ini semuanya adalah jaring-jaring kubus, tinggal kita pilih aja sebenarnya. Kemudian 39. Data berat badan dalam kilogram siswa kelas 5 Merdeka. Sajikan data tersebut dalam bentuk tabel. Kalau dalam bentuk tabel jangan lupa ya, kita bikin kotak, kita urutkan angka yang muncul dalam soal. Di sini saya sudah membuat, karena di sini berat badan, di dalam soal maka ditulis berat badan, kemudian jumlah siswa. Urutkan berat badan paling kecil. Di sini ada angka 28 sampai dengan 30. Ditulis 28-nya ada 2 karena di sini ada 2 ya. Di soal 28. Kemudian kalau di sini 29 ada 2, maka kita peroleh di sini pun ada 2. 29. Pastikan semuanya dihitung benar-benar tepat. Ya, semuanya dari atas sampai bawah tepat. Maka ini adalah diagram bentuk tabel dari soal pertanyaan nomor 39. Sedangkan nomor 40 ada tabelnya. Perhatikan data penjualan buku tulis di koperasi selama 5 hari. Ini tabelnya Senin sampai Jumat, kemudian juga pengunjungnya ada,
dari 12 sampai 9. Maka diagram batangnya kalau kita tulis seperti ini, data penjualan buku. Nah, jangan lupa ya, yang berdiri tegak ini frekuensi, atau yang sebelah kanan dari soalnya, banyak penjualan. Kita tulis di sini banyak penjualan. Kemudian yang di bawah ini yang horizontal kita tulis harinya yang di kotak sebelah kiri. Senin sampai Jumat sesuai dengan soalnya. Senin ada 12. Nah, 12 dari mana? Dari soalnya di sini 12. Senin 12, Selasa 6, kemudian Rabu 8, Kamisnya ada 5, lalu Jumatnya ada 9. Nah, seperti inilah tabel dari diagram batang sesuai dengan permintaan dari soal nomor 40. Gimana nih kira-kira? Gampang nggak ya? Dari soal nomor 1 sampai dengan 40. Demikianlah pembahasan soal PAT tahun 2020 yang kita bahas dari nomor 1 sampai nomor 40. Mudah-mudahan dengan menyaksikan ini kamu dapat memahami dari soal-soal ini dengan baik dan benar. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.